Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang setiap ketemu orang pertanyaannya sama. Siapa kira-kira calon presiden yang akan datang? Dan kita terpaksa kasih kuliah panjang lebar. Kira-kira siapa? Karena semuanya masih walau bisawab. Memang lembaga-lembaga survei sudah meramalkan beragam ramalannya. Tapi kita juga tentu harus lihat juga, membaca juga tanda-tanda yang lain. Berapa hari yang lalu misalnya ada 3 partai yang tiba-tiba membuat koalisi. Padahal presiden dipilih 2 tahun lagi, tapi koalisinya udah terbentuk sekarang. Yaitu Partai Golkar bersama PAN dan P3. Dan siapa yang akan mereka calonkan? Itu juga sebuah tanda tanya. Cuma kalau boleh meraba-raba, saya kok lebih yakin itu calon presidennya bukan siapa-siapa, tapi Ganjar Pranowo. Justru bukan Erlangga Hartarto. Erlangga mungkin orang kedua. Dan kalau betul itu terjadi, maka kemungkinan calon presiden jadi 3. Karena pihak Nasdem kayaknya kekeh ke Anies. Dan kalau Nasdem bergabung dengan berkoalisi juga dengan PKS dan Demokrat, 1 tiket lagi sudah ada. Tapi yang udah pasti tidak hanya tiket, yang udah punya boarding pass justru Puan Maharani. Boarding pass deh. Yang lain baru tiket. Dan tiket juga baru dipesan, tapi belum karuan dapat gak tiketnya. Tapi kalau Puan Maharani udah boarding pass. Dan bagaimana dengan Prabowo? Sebenarnya PDIP bisa jalan sendiri, tapi pasangannya siapa? Lah, kalau PDIP jalan sendiri, lihat pembagian koalisi tadi, Gerindra sulit dapat tiket lagi. Karena itu menurut pengamatan saya, Prabowo dan Puan akan bergandengan tangan. Makanya jadi calon presiden itu nanti siapa capres terkuat 2024. Ini ramalan belum pasti. Prabowo, Anies, Ganjar, Puan, atau titik-titik. Jadi karena banyak lagi yang lain. Disebut ada Erlangga, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, bahkan ada yang nyebut juga Andika. Menurut saya beliau-beliau itu kalau jadi nanti, maka dia calon wakil. Setuju, Mas Surya? Sudah disimpulkan. Selama ini yang paling menonjol dari hasil survei dari parameter politik Indonesia, Adi Praetno, dan beliau calonnya yang teratas itu Ganjar Pranowo, Prabowo, baru Anies. Tapi hari ini mengagetkan dan viral di mana-mana. Ada lembaga survei yang baru muncul aja. Lembaga survei Indo Riset dengan Rocky Arbi. Semua kemungkinan simulasi calon pasangan yang menang itu bagi dia Anies Baswedan. Saya pindahin ke Mas Adi Praetno, parameter politik Indonesia. Bagaimana hitungannya Mas Adi Praetno itu yang menempatkan
Ganjar Pranowo teratas. Padahal Ganjar sampai hari ini tiket pun belum. Apalagi pasangan, tiket belum gimana. Kalau kita udah dapat tiket baru kita cari pasangan. Ya, terima kasih Bang Karni. Mohon maaf lahir batin nih sebelumnya karena ini tayang pertama pasca Lebaran. Oh iya, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin, Bang. Sama-sama, saya juga tadi kelupaan mengucapkan selamat Idul Fitri. Maaf lahir dan batin. Pembicara yang lain saya kira kita sudah sering berdiskusi. Saya ingin memulai dengan satu pemaparan bahwa sebenarnya pada akhir Februari, awal Maret itu kita melakukan survei, di mana kalau kita melihat 3 besar nama-nama kandidat yang dinilai potensial maju dalam Pilpres itu memang secara perlahan Ganjar Pranowo di atas, kemudian disusul oleh Prabowo, tapi masih dalam rentan margin of error. Selisihnya cuma 1. Kemudian Anies Baswedan itu konsisten di nomor yang ketiga. Selebihnya ada Sandiaga Uno, kemudian Ridwan Kamil, ada AHY, dan seterusnya. Kenapa ini survei menjadi penting bagi saya? Karena sepanjang tahun 2020, 2021, itu memang yang merajai survei Prabowo Subianto. Mungkin ini tidak terlepas dari tabungan elektoral yang sudah begitu lama dilakukan oleh Prabowo, pernah menjadi cawapres 2 kali bertanding melawan Jokowi, sehingga publik melihat rata-rata orang yang dinilai pantas untuk maju dan akan dipilih kembali itu adalah Prabowo Subianto. Tapi agak sedikit mengejutkan ketika akhir Februari, awal Maret kira-kira, dalam rentang 2 minggu ketika kita melakukan survei, tren elektabilitas Ganjar relatif sudah mulai mengunjungi Prabowo Subianto, tapi masih dalam rentan margin of error ya, Pak. Itu yang pertama. Tapi dalam survei itu kan cukup dinamis ya, sehingga apapun ke depan ini bisa terjadi. Kepala daerah tahun ini begitu banyak akan berakhir, termasuk Anies Baswedan, itu juga akan menentukan apakah portofolio politik Anies Baswedan yang selama ini menjadi spotlight pembicaraan terkait dengan jalan panjang 2024 itu tetap stabil, stagnan, ataupun dia terjun bebas. Begitupun tahun depan kita juga tahu sejumlah kepala daerah seperti Ganjar Pranowo, termasuk Ridwan Kamil juga akan berakhir masa jabatan politiknya yang kemudian orang berandai-andai apakah mereka ini akan turun elektabilitasnya atau justru menemukan muara-muara baru sehingga tetap menjadi perbincangan orang yang dinilai pantas untuk menuju capres ya. Saya menghindari menyebut istilah capres sebenarnya. Capres itu adalah istilah definitif yang kemudian dikeluarkan oleh KPU kalau sudah diusung oleh partai politik, sudah diusung oleh berbagai dukungan, dan dia sudah muncul nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Nama-nama yang muncul di survei ini sebenarnya relatif adalah figur yang dinilai punya potensi. Menurut survei opini publik yang kemudian tentu ini tidak lebih dari sekedar bias popularitas ya. Kenapa nama-nama ini muncul? Ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies, dan seterusnya. Karena memang hanya mereka lah yang kemudian begitu sering kita dengar dalam perbincangan-perbincangan di ruang publik. Ini adalah ukuran kuat pertama soal Capres 2024 menurut opini publik. Tapi ada ukuran yang kedua, kuat menurut partai politik. Kalau sudah bicara kuat menurut partai politik, tentu di sini masuk variabel Puan Maharani. Jadi Bang Masinton ini saya kira pasti variabelnya adalah variabel elit politik di mana ada kecenderungan saat ini di internal PDIP memang lebih samikna watokna, di mana Puan Maharani adalah the one and only yang kemungkinan akan dicapreskan di 2024. Yang kedua tentu ada Pak Erlangga Hartarto. Apapun judulnya, sekalipun tidak signifikan muncul dalam survei, Pak Erlangga adalah Ketua Umum Golkar yang diwajibkan oleh Munas saat itu, di mana Pak Erlangga wajib menjadi calon presiden. Kalau ingin meminta Pak Erlangga tidak nyapres, harus ada musyawarah luar biasa, di mana di situ juga akan diputuskan bagaimana nasib tentang pencapresan. Yang ketiga tentu di situ ada Prabowo masuk, ada Muhaimin Iskandar, dan seterusnya. Jadi kalau kita membaca secara rata-rata tentang kuat tidaknya seorang kandidat yang bakal maju, tentu variabelnya 2 Bang Karni. Pertama survei opini publik, yang kedua adalah pendekatan elit partai politik. Karena dalam Undang-Undang Pemilu tegas bahwa capres dan cawapres adalah mereka yang diusung oleh partai ataupun gabungan partai politik. Ini yang saya kira sampai saat ini masih menjadi tarikan nafas, bahwa orang-orang yang saat ini terlihat nggak punya partai masih terus bergerilya. Bahkan wajahnya kita lihat di ATM di mana-mana juga. Itu juga bagian ikhtiar. Bagian dari ikhtiar bahwa dia ada kemungkinan, mungkin akan ada cahaya di ujung terowongan suatu waktu, partai yang kemudian akan tertarik untuk mengusung dirinya. Hampir semua kandidat yang dinilai punya potensi itu narsis dan meja yang di pinggir jalan.
Karena masih gelap gulita soal siapa yang mendapatkan tiket. Karena pada saat yang bersamaan, ongkos politik kita yang mahal, di tengah keserentakan pemilu, membuat partai politik, terutama partai menengah ke bawah kira-kira, agak tertarik dengan figur-figur yang elektabilitasnya meski seadanya, tapi dinilai punya logistik yang kuat, Bang. Kalau teori-teori kemenangan pemilu kan sederhana. Pertama memang popularitas, likabilitas, elektabilitas, yang keempat itu yang menarik. Isi tas itu, Bang. Nah, di antara sekian banyak yang muncul di capres-capres ini, ada juga yang kemudian kelihatan tasnya begitu banyak. Ini yang saya kira bisa menjelaskan kenapa begitu dinamis tentang variabel-variabel tentang kandidasi soal pencapresan di 2024. Tapi ala kulihal saya kira termasuk apa yang disimpulkan oleh Bang Karni, munculnya koalisi Indonesia Bersatu. Jangan-jangan ini buat Ganjar karena sudah diblok oleh Bang Masinton misalnya. Di PDIP sudah tidak ada orang lagi selain Puan Maharani. Jadi obrolannya sudah begitu, Bang. Tapi ingat Bang Masinton, yang kita dengar juga pembicaraannya, jangan-jangan yang menjadi wakilnya Ganjar nanti dari koalisi Indonesia Bersatu bukan Erlangga Hartarto, tapi justru Erick Thohir gitu loh, Pak. Nah, ini kan juga menjadi menarik cerita-cerita di balik layarnya. Saya kira Bang Karni lebih tahu dari saya soal itu. Cuman tadi agak sedikit buka tutup, biar kita jelaskan soal itu, Bang. Nah, kira-kira begitu provokasi singkatnya. Bang Karni, mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Adi Praitno setuju dengan saya kalau saya ramalkan koalisi ini untuk Ganjar Pranowo. Saya setuju, Bang, 80%. 80%. Iya, 20%-nya masih ya gelap gulita, Bang. Wah, iya kalau itu terjadi, ya tiket juga udah ada ini. Tapi kalau boleh saya ngasih catatan, kalau Ganjar Prabowo misalnya maju di luar dari PDIP, kok rasa-rasanya elektabilitasnya menjadi pertaruhan penting. Suka tidak suka, Ganjar Pranowo saat ini mendapatkan proporsi elektabilitas tinggi karena hampir 65% itu dari pemilih PDIP, terutama di kantong-kantong PDIP seperti Jawa Tengah dan Bali. Kalau kemudian berlabuh menjadi partai yang lain, kuning, biru, dan hijau, kok saya agak rumit untuk membayangkan Ganjar ini memiliki elektabilitas yang cukup kuat. Nah, ini yang kemudian membuat sekalipun tetangga sebelah itu lebih hijau, bagi Ganjar belum tentu mau, Pak. Pasti ada hitungan-hitungan kalkulatif yang berharap semoga PDIP itu mungkin seperti 2014 yang lalu, antara Jokowi ataupun Megawati. Wallahu a'lam bishawab. Tergantung Bang Masinton Pasaribu tentunya. Nggak bisa karena Ibu Mega nggak kirim orang ke saya kali ini. Waktu itu kirim orang, namanya Rini Sumarno. Siap, kira-kira begitu Bang, secara umum. Ibu Rini nanya saya, Pak Karni, menurut Pak Karni lebih baik Ibu atau lebih baik Pak Jokowi? Saya bilang kalau Ibu yang maju kalah nanti. Kalau Jokowi ada harapan. 2 kali minta 4 mata tuh di Bellagio, KP Bellagio. Kedua udah dekat pendaftaran, nanya lagi, gimana Pak Karni, berubah enggak? Enggak. Yang pertama kecewa Bu Rini, kedua sih dia lego. Yang saya ingin bilang bahwa sekarang ini Bu Mega belum kirim siapa-siapa ke saya. Iya. Yang pertama mungkin 3 bulan, yang kedua berapa hari sebelum pendaftaran. Belum aja berarti ya? Belum dekat, masih agak jauh ya. Tapi jagoannya Pak Hadi Praitno, walaupun tadi kalau nggak di PDIP agak rumit ya, karena pemilih Ganjar tuh PDIP. Tapi tadi malam beliau itu secara khusus dikunjungi oleh Menteri Keuangan Singapura. Ini tanda-tanda juga enggak? Cuman masalahnya kan orang nggak tahu siapa Menteri Keuangan Singapura, Bang. Lebih tahu Bang Macinton dan Bang Kodari sebenarnya. Lawrence Wong namanya, Lawrence Wong. Baik, saya karena udah bisa dihubungin. Mas Rocky Arbi udah bisa dihubungi? Halo? Halo Pak. Mungkin
saya ingin tahu lembaga surveinya Mas Rocky ini dari kapan ada? Baik, terima kasih Pak Karni. Selamat malam Pak Karni. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya telah diundang di YouTube ILC. Selamat malam kepada abang-abang, Bang Masinton, Bang Edi, Bang Kondari, dan semua senior lainnya yang saya sebutkan satu persatu. Nah, kalau bicara tentang sejak kapan Indonesia ini mulai survei atau mulai berdiri, itu kita sejak tahun 2016, Pak Karni. Oh, udah lama. 2016, tapi memang kita kalau untuk survei dari 2016 sampai lebih ke survei pilkada. Cuman kebetulan kemarin kita survei nasional. Baik, dari hasil surveinya Mas Rocky ini agak mengagetkan. Karena membaca hasil survei yang lain-lain selama ini. Tiba-tiba dipasangkan dengan siapapun juga, Anies Baswedan yang akan terpilih jadi presiden. Bisa diceritakan sampai kesimpulannya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Karni. Jadi ketika survei pada periode 11 sampai 17 April kemarin, kita itu mencoba simulasi beberapa nama. Yang pertama 18 nama, terus mengerucut ke 9 nama, terus 7 nama, 3 nama, dan 2 nama. Ketika simulasi 18 nama, suara Ganjar itu sekitar 25,7%, Prabowo 24,3%, dan Anies 18,5%. Ketika merujuk ke 9 nama, itu suara Ganjar mengalami kenaikan 26,5% untuk Ganjar, Prabowo 24,6%, dan Anies 20%. Nah, ketika merujuk ke 7 nama, itu suara Ganjar tetap naik ke 27,4%. Suara Prabowo ke 25,5%, dan suara Anies ke 21%. Itu buat 7 nama. Nah, untuk ketika kita kerucutkan ke 3 nama top 3 yang saat ini ada ya, itu suara Ganjar naik jadi 33,3%, Prabowo 32,4%, terus Anies 28,2%. Nah, mungkin mengagetkan ketika, wah kenapa nih ketika mayoritas lembaga mengatakan Ganjar, Prabowo, Anies, tapi kenapa ketika di Indonesia siapapun pasangan Anies dia akan menang. Nah, itu kita memberikan simulasi beberapa nama dan pasangan. Ketika Anies head to head melawan Ganjar, itu hasil surveinya Anies dapat 45,6%, Ganjar 41,6%. Nah, ketika Anies itu suara Anies sedikit lebih tinggi dari Ganjar. Nah, ketika head to head Anies melawan Prabowo, Anies 43,5% dan Prabowo 43,9%. Ini relatif lebih ketat ini. Tapi ketika kita simulasi pasangan Anies versus Ganjar, itu mayoritas Anies unggul. Kita coba beberapa simulasi. Yang pertama itu Anies Baswedan berpasangan dengan Andika Perkasa versus Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Hasilnya Anies menang 47,7% dan Ganjar 39,3%. Itu untuk opsi pertama. Ada lagi yang kedua, ketika Anies Baswedan berpasangan dengan Sandiaga Uno dan head to head dengan Ganjar dan Erick Thohir, itu hasilnya Anies 49,5% dan Ganjar 38,5%. Nah, ketika Anies Baswedan berpasangan dengan Ridwan Kamil dan masih tetap versus Ganjar Pranowo dan Erick Thohir, itu suara Anies dan Ridwan Kamil 49,1% dan Ganjar 38,8%. Nah, begitu juga dengan ketika Anies kita pasangkan dengan Agus Ahaye versus Ganjar dan Erick Thohir, itu suara Anies 47,7
dan Ganjar 39,6. Anies unggul kenapa? Karena yang pertama itu head to head. Jadi dua pasangan calon. Yang pertama, atau pemilu 2 putaran. Nah, yang kedua, Anies kenapa unggul? Ketika dipasangkan dengan Andika Perkasa, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, AHY, itu kenapa bisa unggul? Karena terpengaruh oleh figur cawapres juga. Sementara segitu dulu Pak Karni. Terima kasih. Baik, tunggu dulu Mas Rocky. Ada tanggapan dari Mas Adi Praetno? Ya, saya kira setiap lembaga survei pasti dalam konteks ruang demokrasi kita memang harus layak diapresiasi ya Bang Karni. Tapi untuk mempertahankan kredibilitas, terus soal persisi dan bertanggung jawab secara umum, kalau saya sih selalu sejak awal, sejak mendirikan lembaga survei ini tergabung dalam asosiasi lembaga survei. Kebetulan saya ikut Persepi, dulu Bang Kodari di situ sudah ada, sempat kemarin keluar Bang Kodari mungkin ada mazhab yang lain kira-kira begitu. Tapi di asosiasi lembaga survei ini sebenarnya biasanya adalah lembaga-lembaga survei yang secara umum terbuka, mempertanggungjawabkan soal metodologi, bicara tentang sampling, termasuk soal anggaran, dibedah secara terbuka. Jadi kalau ada temuan-temuan survei yang relatif itu berbeda, biasanya teman-teman selalu mengajak diskusi dan mengajak berdialog. Kenapa temuannya berbeda? Bahkan kalau ada teman-teman lembaga survei yang lain di luar Persepi juga sering diajak berdiskusi. Tentu ini kan untuk memberikan pengayaan kepada publik sebenarnya kira-kira temuan siapa yang dianggap lebih kredibel, dianggap lebih persisi dan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Kenapa ini bisa dilakukan teman-teman semua dan Bang Karni secara umum? Karena begitu banyak lembaga survei yang kemudian membuat masyarakat serba bingung. Hari ini Ganjar menang, besok bisa Anies yang menang. Besoknya lagi Prabowo bisa dengan sandal jepit pun bisa menang. Itu sering terjadi. Makanya kemudian asosiasi-asosiasi lembaga survei itu sebenarnya sebagai upaya untuk menemukan titik temu soal bagaimana sahih tidaknya sebagai sebuah metodologi dalam survei itu bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya kalau ada temuan yang dianggap berbeda dengan survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang secara umum, reguler melakukan survei dan lama, itu cenderung menimbulkan pertanyaan-pertanyaan publik. Misalnya, kalau tiba-tiba hari ini ada yang merilis Anies misalnya sebagai capres paling kuat versi survei, selama ini misalnya kurang lebih sejak 2019 sampai sekarang belum ada survei yang mengatakan itu. Tentu kita semua sebagai peneliti sangat tertarik untuk tahu soal bagaimana metodologinya, bagaimana pengambilan samplingnya, apakah proporsional ataupun tidak. Nah biasanya kalau kita tergabung dalam asosiasi, itu sangat terbuka untuk dipreteli satu persatu Bang. Karena dalam survei itu pasti ada sebuah kesalahan yang bisa ditoleransi, yang disebut dengan margin of error itu. Tapi di luar itu tentu tidak bisa ada toleransi apapun. Kaidah akademik menjadi penting dalam arti bahwa survei itu bisa salah dalam tentang margin of error, tapi berbohong itu tidak boleh. Makanya saya kira teman-teman yang punya lembaga survei, apapun lembaga surveinya memang lebih indah dan cukup bagus kalau tergabung dalam asosiasi lembaga survei, sehingga kalau ada orang yang mencoba untuk mempreteli dan mempertanyakan hasil surveinya, enak untuk disampaikan kepada publik. Karena apa nanti Bang Karni? Kalau ada pemilu, karena survei itu diatur dalam undang-undang, itu dianggap sebagai bagian dari partisipasi politik. Kalau ada masyarakat, ada kandidat, partai politik, dan kontestan yang merasa dirugikan dari opini yang dikeluarkan oleh lembaga survei, bisa mengajukan keberatannya kepada KPU. KPU kemudian membentuk Dewan Etik untuk mengadili lembaga survei yang dianggap aneh-aneh. Ini penting sebenarnya untuk men-tracking apakah survei yang dilakukan oleh lembaga survei tertentu itu memang cukup terbuka untuk diaudit segala sesuatunya tentang metodologi dan seterusnya. Dalam konteks itulah saya kira memang kita semua sangat mengapresiasi, tapi alangkah lebih baiknya kalau tergabung dalam asosiasi lembaga survei itu menjadi penting sebagai bagian untuk men-tracking sebenarnya keabsahan sebagai sebuah metodologi. Baik, Mas Rocky ada jawabannya? Siap, izin Pak Karni. Untuk tanggapan dari Mas Adi, sebenarnya kita juga anggota Persepi Mas, mungkin kita belum pernah ketemu aja. Nah selama ini saya belum pernah datang ke Persepi juga, tapi kita anggota Persepi juga itu bisa dicek. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa beda dengan yang lain? Itu sebenarnya kita nggak beda juga sebenarnya. Ketika kita lakukan simulasi 18 nama, 9 nama, 7 nama, 3 nama, itu sama semuanya
Ganjar, Prabowo, dan Anies juga posisinya. Cuman mungkin ini yang dilakukan oleh lembaga lain. Kita coba uji head to head 2 nama. Ganjar versus Anies, Anies versus Prabowo. Nah itu bedanya. Jadi kalau untuk tiga pasangan kita mau uji itu hampir sama semua dengan lembaga survei yang lain. Cuma kan ini kan kita pada survei kali ini kita uji 2 nama, dua pasang head to head gitu. Jadi kalau kita simulasikan head to head, nah itu hasilnya seperti itu untuk Bang Andi. Baik, sekarang saya mau minta pendapat ketiga dari yang paling sering muncul di ILC, Kudori. Siap Bang. Iya, pertama mengenai calon presiden kita bicara tentang popularitas individu ya. Karena itu yang paling menarik bagi masyarakat dan bagi media. Dan terus terang yang paling mudah diperbincangkan. Saya karena jadi aktivis, jadi menarik diri dari dunia persurveian gitu. Jadi baju saya selalu saya katakan baju saya aktivis begitu. Jadi biarlah teman-teman yang survei, ya saya nggak survei gitu. Jadi saya pun Bang Karni itu notabene menggunakan ketika melakukan analisa menggunakan data-data yang dipublikasi oleh teman-teman begitu. Tentunya teman-teman yang jadi nggak survei lagi, saya jadi tim ses Jokowi Prabowo ya. Semenjak jadi aktivis Jokowi Prabowo, saya melepaskan kegiatan survei begitu ya. Bukan nggak survei sama sekali, tetapi tidak publikasi yang rutin seperti sebelum-sebelumnya. Kalau dulu-dulu kan kita punya agenda untuk melakukan kegiatan survei secara rutin. Nah, kalau survei yang saya jadikan referensi itu umumnya pertama teman-teman yang dulu pernah bersama-sama. Misalnya di Lembaga Survei Indonesia, saya kan generasi awal, saya direktur riset pertama Lembaga Survei Indonesia. Kenapa teman-teman yang lama? Karena saya tahu metodologinya yang kurang lebih sama gitu. Jadi kalau ada perbedaan hasil survei, sebetulnya nomor satu yang bisa menyebabkan perbedaan itu adalah metodologi gitu. Metodologi sampling terutama ya. Jadi misalnya begini, untuk bisa suatu survei itu kan riset yang meneliti sampel. Tetapi dia bisa menggambarkan populasi. 1.200 responden bisa menggambarkan 200 juta pemilih begitu. Itu ada caranya. Nah, nama caranya itu sampel, bahasa Indonesia mencuplik. Nah, cara mencuplik itu gak bisa sembarangan. Ada kaidah-kaidah keilmuannya ya, secara umum kaidah statistik begitu. Mungkin pengertian sama mengenai kami juga pakai sistem random Bang gitu. Tetapi definisi randomnya sama atau beda gitu. Ada yang ditanya saya tanya gitu ya, definisi random apa sih gitu. Ini sebenarnya kalau saya pada posisi peneliti, saya kan bertanya begitu tuh. Anda metodenya bagaimana? Bisa dapat data seperti itu. Ada yang jawab, ya metode acak itu Bang, random. Metode random itu acak gitu. Itu mah terjemahan bukan definisi gitu. Dulu sekali Bang Karni, waktu survei-survei masih di awal, ketika ditanya metode acak itu bagaimana? Ya gini, kita kalau mau cari responden ibu-ibu kita ke pasar. Responden bapak-bapak kita perkantoran di Sudirman sana. Kita mau cari responden mahasiswa kita ke kampus gitu. Dalam hati saya itu bukan metode acak, itu metode acak-acakan. Iya. Bukan begitu metode acak. Definisi metode acak atau metode random itu adalah suatu metode di mana peluang setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai responden itu sama besar. Begitu. Kalau survei nasional misalnya gitu, pemilihnya ada 200 juta yang eligible ya, dengan kriteria 17 tahun ke atas atau sudah menikah, maka peluang Kodari dengan peluangnya Masinton, dengan peluangnya ya siapapun begitu, itu adalah 1/200 juta gitu, untuk terpilih sebagai responden. Itu namanya definisi random. Nah, kalaupun sudah sama definisi randomnya, implementasi di lapangan itu bisa beda lagi Bang Masinton.
cara nyampe ke responden itu yang diwawancara itu beda lagi gitu. Sehingga kemudian perbedaan itu pun juga bisa menyebabkan perbedaan katakanlah potret yang didapat di lapangan gitu. Jadi kalau saya paling sederhana kalau mau bicara survei, siapa sih yang saya lihat? Saya teman-teman yang dulu sama-sama. Karena survei ini sekarang sudah sangat berkembang, maka ada kelompok-kelompok, ada generasi-generasi baru yang garisnya itu ke atasnya itu saya udah nggak tahu lagi itu. Dia dari mana nih? Ilmu awalnya itu, nasab sanatnya, nasabnya, sanatnya, saya nggak bisa lagi. Sekarang pada konten. Dari teman-teman yang saya tahu sanatnya itu ke atas gitu ya, pesantren LSI itu tadi gitu, itu pada dasarnya menemukan pertama itu ada papan atas, kedua papan tengah, ketiga papan bawah, Bang. Kan ini banyak nama nih ya. 18 nama, 20 nama, 25 nama. Saya sederhanakan hasilnya itu 3 kelompok. Papan atas, papan tengah, papan bawah. Papan atas itu ya yang surveinya mungkin angkanya 15 ke atas lah, kadang-kadang 20 ke atas. Kemudian kalau yang papan tengah itu ya di bawah 10 mungkin ya, sampai 5. Yang papan bawah itu di bawah 5 gitu. Nah, papan atas sampai sekarang saya lihat itu ada semacam, kalau kesepakatan ulama namanya apa kalau di NU? Ijtima ya. Ijtima. Nah, ijtima ya. Ijtima. Itu ijtimanya itu kira-kira papan atas itu 3 nama. Ganjar, supaya saya nggak disalah-salahin nanti pakai ini lah abjad deh ya. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo gitu. Saya nggak berani ngomong detail. Kenapa? Karena sesungguhnya 3 nama ini kalau kita bicara peluang untuk dipilih sebagai kandidat presiden, itu sama besar. Jadi calon yang akan dipilih sebagai presiden oleh partai politik ini, itu belum tentu yang nomor 1, Bang. Yang nomor 2 juga berpeluang, nomor 3 juga berpeluang. Sejauh jarak yang 1, 2 dengan 3 itu tidak terlalu jauh, Bang. Nah, buat saya itu nggak penting pada hari ini. Apa nomor 1 itu Anies, apa nomor 1 itu Ganjar, nggak penting. Gitu. Karena yang penting itu dia bisa maju apa enggak. Per hari ini saya katakan 3 nama itu berpeluang untuk maju, begitu. Partai-partai politik akan tertarik kepada 3 nama itu. Nah, apakah 3 nama itu pasti? Enggak. Karena apa? Sekarang ini baru bulan Mei 2022. Pendaftarannya September 2023. Kurang lebih 1,5 tahun ke depan lah. Segala sesuatu masih bisa terjadi pada waktu itu. Nah, karena itulah pada hari ini saya lebih memilih sebetulnya melihat partai politik ketimbang melihat calon. Kenapa? Dibandingkan calon, partai politik ini barang sudah pasti. Yang namanya survei atau popularitas itu adalah opini. Opini bisa naik, bisa turun. Tapi partai politik bisa naik, bisa turun. Kagak bisa, Bang. Nggak bisa. Kenapa? Karena hasil yang dipakai adalah 2019. Nggak mungkin diubah lagi. Segitu PDIP ya segitu. Nggak bisa diubah. PDIP kau ketinggian kursinya, kurangi dikit. Nggak bisa. Nggak bisa itu. Gitu loh. Ya, Demokrat, kurangin dikit lah. Atau tambahin lah. Nggak bisa. Gitu, Bang. Jadi pada hari ini partai politik itu adalah kunci, Bang. Itu sebabnya saya katakan pada hari ini ya, yang barang pasti capres itu menurut saya adalah Koalisi Indonesia Bersatu. Dengan segala hormat. Kenapa? 1 ya, jumlahnya kalau digabung itu sudah lebih dari 20%. Yang kedua, ada tradisi politik di kita itu bahwa koalisi itu menggambarkan pengelompokan-pengelompokan yang ada di masyarakat. Di situ sudah ada Golkar nasionalis, di situ sudah ada PAN Islam modernis, di situ sudah ada P3 Islam tradisionalis, begitu. Udah lengkap dia. Nah, kenapa PDIP saya nggak sebut? Walaupun misalnya lebih kursinya daripada 20%, karena dia baru sendiri, baru nasionalis gitu. Apakah nanti dia bisa punya pasangan? Apakah dia tetap jomblo begitu? Iya kan? Saya rasa tidak akan ingin untuk jomblo, walaupun dalam sejarah pilkada ada kejadian-kejadian di mana PDIP itu jomblo. Misalnya kayak di Jawa Barat, ya sendirian dia maju, nggak ada yang lain, gitu loh.
Tetapi dalam konteks nasional saya rasa itu tidak akan dilakukan. Nah, disitulah kemudian menjadi menarik. Karena apa? Apakah betul nanti PDIP akan bergabung dengan Gerindra misalnya? Pada hari ini kalau saya yang ditanya, mana yang lebih mungkin digandeng oleh PDIP, ya, apakah Gerindra atau PKB? Saya jawab PKB. Karena agak jomblo. Loh, bukan Bang, karena PKB itu representasi dari kelompok santri, Iya. khususnya santri atau Islam tradisionalis. Kalau Gerindra, ini kan sama-sama nasionalis, Bang. Jadi PKB ini bisa akan sangat menarik karena kalau misalnya tidak terjadi koalisi antara antara Gerindra dengan PDIP, maka PKB itu potensial diperebutkan antara PDIP dengan Partai Gerindra, begitulah. Ya. Ya. Nah, sementara di kelompok yang lain tadi ada analisa bahwa Nasdem ini akan kecenderungannya kepada Anies, dan di situ kemudian ada PKS, dan di situ ada juga Partai Demokrat, begitu. Walaupun ini semua belum tentu juga kejadian. Kenapa? Ini Anies nih, ini siapa sih yang katakanlah mengklaim atau menjadi partai pengusung utamanya Anies Baswedan? Per hari ini secara basis, secara konstituen, itu adalah PKS. Ya. Nasdem itu punya problem serius pada dirinya ketika dia mengajukan Anies Baswedan. Oke deh, bahwa Anies Baswedan itu pernah ikut mendirikan Ormas Nasional Demokrat. Kan itu kan yang didengung-dengungkan selama ini kan begitu. Tetapi platformnya ya, basis sosialnya Nasdem itu adalah partai nasionalis. Sementara Anies itu ya image-nya ya dan basisnya selama ini cenderung dari kelompok Islam begitu. Jadi segmennya Anies itu dekat dengan PKS. Dan saya hakul yakin PKS akan dukung Anies. Kenapa? Karena ada irisan yang sangat tebal. Tetapi ketika Nasdem misalnya mengajukan Anies, itu bisa punya problem di lapangan itu nanti. Dia mengkampanyekan Anies selama ini basisnya nasionalis, tapi kemudian calonnya katakanlah Islam. Jadi sebetulnya menurut saya itu juga belum pasti gitu loh. Itu akan menjadi sebuah diskusi yang sangat-sangat berat di internal Partai Nasdem. Nah begitu Nasdem nggak jadi nih misalnya mengusung Anies Baswedan, maka kemudian bubar ini antara PKS dengan Demokrat ini. Ya, mimpi di siang bolong dia. Kenapa? Ya, PKS gabung dengan Demokrat tidak cukup 20% begitu. Tapi Nasdem mau bergabung dengan PDI Perjuangan repot juga kan begitu. Suasananya sekarang lagi belum lebaran di sana gitu loh. Oh, Belum lebaran di sana. Iya, Bang. ya final edit nggak ada. Belum, Bang, belum. Kita kan nggak lihat ada misalnya ya kunjungan ke Tuku Umar atau kunjungan ke Gondang Dia. Padahal kan dekat Bang jaraknya Bang ya, gitu loh. Jadi kalau saya bicara koalisi itu lebih sering melihat titik tolak ketimbang titik temu. Jadi koalisi itu tercipta atau tidak bukan oleh titik temu. Ya, tapi titik tolak. Kenapa misalnya ya Golkar tiba-tiba dengan PKB dengan PAN gitu. Karena komplikasinya paling kecil gitu loh. Komplikasinya paling kecil. Tetapi misalnya antara Nasdem dengan PDI Perjuangan pada hari ini komplikasinya besar. Makanya agak sulit. Apalagi PDI Perjuangan dengan Demokrat lebih komplikated lagi itu. Komplikasinya semakin besar lagi gitu. Termasuk misalnya PDI Perjuangan dengan PKS. Ada titik tolak juga di situ. Yeah. Jadi ada titik tolak personal, ada titik tolak situasional, dan ada titik tolak ideologis begitu. Jadi kita kalau bicara koalisi di Indonesia bukan mencari titik temu, tapi lihatlah titik tolaknya. Demikian, kasih. Pertanyaan terakhir. Iya. Setelah tidak jadi tim suksesnya Jokowi, Iya. Prabowo, Iya. Anda pilih jadi tim sukses yang mana? Sampai hari ini tetap istiqomah, Bang. Oh, istiqomah. Jokowi Prabowo. Karena Jokowi Prabowo itu tidak mensyaratkan perubahan jadwal pemilu. Tetap pemilu tahun 2024, tetapi diikuti oleh Jokowi bersama Prabowo melawan kotak kosong. Terima kasih. Pemirsa, kita selalu menginginkan kandidat yang terbaik. Tapi sayangnya orang yang terbaik itu tidak pernah mencalonkan diri. Ken Howard, pengarang Amerika. Kita rehat sejenak.
Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ingin dengar dari politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Mas Doli Kurnia. Selamat malam, Mak Kani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ahmad, tadi kita udah bahas tentang koalisi Golkar, P3 dan PAN. Ya. Malah udah kita ramalkan tadi bahwa itu untuk menampung calon presiden bernama Ganjar. Kemungkinan wakilnya Erlangga gitu loh. Enggak lah. Gimana Oke, hipotesa ini? Ya, terima kasih Bang Kani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat semua. Pertama, gagasan tentang terbentuknya koalisi antara Golkar, PAN, dan P3 itu sebetulnya ingin merimain kita semua bahwa Pilpres itu sebetulnya field player-nya adalah partai politik. Di dalam peraturan perundangan kita kalau bicara tentang Pilpres, ya tidak bisa dan suka atau tidak suka, mau tidak mau harus melibatkan partai politik. Seperti tadi yang disampaikan di dalam peraturannya juga diatur ya capres dan cawapres itu didukung oleh minimal 20% dan 25% kursi partai politik dan gabungan partai politik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin membangun budaya tradisi politik baru ya, bahwa ketika kita bicara tentang keterlibatan partai politik itu tidak selalu harus di ujung menjelang Pilpres itu ya. Kita juga bisa dan ingin mencoba bahwa ketika kita punya kesepahaman bersama ya, punya visi yang kita ingin perjuangkan bersama, ya kita bisa melakukannya jauh-jauh hari sebelum proses pendaftaran nanti yang kira-kira di September 2023 itu. Nah, yang ketiga tentu konsekuensinya adalah bahwa masih banyak fase-fase atau tahapan-tahapan pembicaraan yang sampai kepada hal-hal detail. Jadi kita mulai dari membangun pandangan yang sama itu, dan kemudian kita bicara tentang visi kebangsaan apa yang mau kita bangun dan kita tawarkan nanti kepada publik ya pada saat memang kita sudah sampai kepada hal-hal yang detail. Nah, oleh karena itu kita sekarang sedang menyusun ya agenda-agenda. Habis kemarin kemudian ada silaturahim, kemudian tahapan berikutnya adalah kita mengkonkretkan visi apa yang kita sepakati bersama, dan kemudian ada agenda kerja, termasuk ujungnya nanti adalah membicarakan tentang pasangan. Gitu. Nah, tetapi juga yang kami perlu sampaikan bahwa posisinya hari ini sama-sama clear, ya. Semua publik, semua elemen masyarakat, termasuk pimpinan dan jajaran PAN dan P3 tahu bahwa Golkar ini sudah punya calon presiden namanya Pak Erlangga Hartarto, dan itu diputuskan di dalam Munas dan Rapimnas. Jadi ini sekaligus mengklarifikasi tentang pandangan yang beredar di forum tadi situ. Jadi, jadi kena informasi yang sama itu, makanya kemudian jadi tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Bahwa kemudian nanti kita akan bicarakan lebih detail dalam konteks paket, nah itu nanti ada tahapan-tahapan atau fase-fase berikutnya. Kira-kira gitu Bang Kan. Ya, tapi tadi juga ada pandangan dari sahabat kita Kudori bahwa segala sesuatu 2 tahun ini masih bisa terjadi. Walaupun koalisi udah terbentuk antara Golkar, P3 dan PAN. Jadi kira-kira ya kalaupun dia nggak sebutkan, maksud dia itu koalisi ini masih prematur. Ya, dalam perspektif
politik tentu apapun bisa terjadi, ya, sangat dinamis gitu. Dan hitungannya bukan hari per hari, ya, second to second gitu. Apa aja bisa sangat mungkin terjadi gitu. Nah, tetapi kan paling tidak dengan ada pernyataan bersama dan kemudian nanti dikonkretkan. Jadi gini, koalisi ini memang juga tidak serta-merta ya, karena dinamisnya politik itu tentu ada ada tahapan-tahapan ujiannya gitu. Memang harus diuji kemudian. Nah, itu yang tadi saya katakan ketika kita menyusun agenda bersama itu sekaligus juga menguji ketahanan dari koalisi ini. Kalau prematur tadi sudah dijelaskan bahwa sekarang kita justru mau membantah bahwa sejak awal kalau kita bicarakan koalisi untuk presiden itu belum tentu prematur. Nah, nanti memang apakah prematur atau tidak diuji dalam perjalanannya sampai nanti pada saatnya kita mau mendaftarkan. Nah, tadi juga saya menggarisbawahi bahwa nah pilihan-pilihan misalnya kita dengan PAN dan P3 ini kan juga kita mau menunjukkan bahwa ada konstruksi politik yang mau kita bangun yang merupakan representasi dari kultur masyarakat Indonesia ya, yang selama ini dikenal sebagai nasionalis religius. Nah, ini yang mau kita juga tampilkan dan mau kita tawarkan. Tadi Pak Kodari sudah menyampaikan bahwa Golkar merepresentasikan nasionalis dan religiusnya juga cukup lengkap, modernis dan tradisionalis gitu. Nah, ini kan sesuatu yang menurut kami sesuatu yang indah untuk diingatkan pada masyarakat bahwa inilah sesungguhnya representasi kultural masyarakat Indonesia. Nah, kalau nanti terbentuk koalisi-koalisi yang baru tadi misalnya digambarkan ada nasionalis Islam nasionalis dan Islam tradisionalis lagi misalnya ada PDIP dengan PKB atau PKB. Ini kan semakin menguatkan bangunan-bangunan politik yang merepresentasikan kultur Indonesia. Gitu Bang Karni. Kenapa pilihannya kalau pun mau nyari yang nasionalis religius, kenapa harus P3 dan PAN bukan misalnya PKB atau PKS? Jadi proses ini juga bukan proses yang ujuk-ujuk Bang Karni ya. Jadi selama 1,5 tahun sampai 2 tahun ini, ya Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto ini kan sering sekali melakukan silaturahim kebangsaan, saling kunjung mengunjungi. Ya dengan Pak Prabowo sudah berapa kali ketemu, kemudian dengan ini kena yang disorot, dengan Pak Surya Paloh juga sering ketemu, dengan Caimin juga sering ketemu, dengan Pak AHY bahkan kita pernah datang ke CKS ketemu Pak SBY. Gitu ya, ketemu Bang Jul juga sering, artinya beberapa kali gitu. Jadi ini adalah kristalisasi dari proses-proses komunikasi yang selama ini dibangun melalui silaturahim kebangsaan itu. Nah, tentu kan beberapa kali ketemu itu kan harus ada yang terkristalisasi. Nah, yang pada hari ini ketemu momentumnya bertiga. Gitu. Nah, oleh karena itu walaupun sekarang kita sudah terbentuk koalisi bertiga Indonesia Bersatu ini, tapi kami juga tidak menutup kemungkinan dan tetap membuka diri untuk melanjutkan proses pengkristalisasi itu yang sudah dibangun selama ini melalui komunikasi informal dengan partai-partai yang lain. Gitu. Jadi kalau lihat dari awal pembicaraan kita tadi, Mas Doli, berarti PAN dan P3 itu udah setuju Erlangga jadi calon presiden. Nah, yang saya katakan bahwa proses penyusunan pembentukan koalisi ini kan tidak ada yang tutup-tutupi. Ya, PAN dan P3 tahu bahwa Golkar itu calon presidennya Pak Erlangga Hartarto. Tapi kami sepakat untuk membicarakan tentang paket ya, calon presidennya itu nanti ada tahapan-tahapan berikutnya yang harus kita konkretkan kemudian, kira-kira begitu. Jadi kalau Mas ditanya, Golkar gimana? Hari ini masih calon presidennya Pak Erlangga Hartarto. Baik, Mas Doli, terima kasih banyak Sudah bergabung bersama kami. Sama-sama, Bang.
Selamat malam. Malam. Sekarang satu-satunya calon partai yang sudah punya boarding pass PDI Perjuangan. Silakan Pak Masinton Pasaribu. Iya, Bang Arne. Jadi kalau PDI Perjuangan meskipun memiliki golden ticket itu atau boarding pass tadi memenuhi syarat 20% untuk presiden threshold, namun sebagai partai yang berciri dan berwatak serta karakter gotong royong, PDI Perjuangan dalam konteks membangun bangsa ini menyadari betul bahwa tidak bisa dilakukan sendiri. Maka dalam rekam jejak politik PDI Perjuangan tuh nggak pernah sendiri, selalu bersama-sama. Nah begitupun ketika Pilpres dalam pasca reformasi, ketika pemilihan langsung, Bu Mega bersama Pak Hasim. Kemudian Bu Mega bersama Pak Prabowo. Dan kemudian dalam membangun koalisi ketika Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla, Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah artinya bahwa PDI Perjuangan menyadari betul bahwa membangun Indonesia ini harus bersama-sama. Nah bersama siapa? Nah ini tentu karena pemilunya masih lama dan kemudian kalau PDI Perjuangan itu hasil kongres adalah menyerahkan sepenuhnya kewenangan Pilpres itu baik penentuan calon presiden dan calon wakil presiden itu pada kewenangan Ketua Umum yaitu Hajah Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, fokus PDI Perjuangan saat ini masih fokus pada persoalan-persoalan kerakyatan, Bang Karni, bersama-sama dengan pemerintah. Gimana mengatasi persoalan seperti kenaikan harga, kemudian lapangan kerja, dan karena ini pemilu tahapannya akan dimulai di internal menyiapkan proses verifikasi partai politik. Pemenuhan syarat-syarat itu tadi. Nah jadi bagi PDI Perjuangan kita nggak mau kemudian latah umpama wah ini sibuk bicara pilpres, bicara apa koalisi dan lain-lain. Nah artinya bukan menutup diri terhadap komunikasi dengan elemen lain, tentu itu tetap dibangun. Komunikasi itu ada yang terlihat di permukaan dan juga tidak terlihat di permukaan. Bahwa prinsipnya adalah kita menyadari betul persoalan utama bangsa hari ini bukan pada persoalan tentang kontestasi 2024, tapi ada hal-hal yang menjadi prioritas yang perlu ditanggulangin saat ini, apalagi situasi ekonomi masyarakat yang terdampak dari pandemi selama 2 tahun ini. Jadi concern kita masih di situ, Bang Karni. Nah kemudian tentu bagi PDI Perjuangan keutamaan dalam pemilu nanti itu adalah ya dimulai dari tahapan-tahapan membangun komunikasi sekarang dan kemudian ya persiapan-persiapan verifikasi partai politik itu menjadi lebih penting, Bang Karni. Kita bicara Pilpres hari ini kalau verifikasi infrastruktur dan struktur ininya berantakan kan bisa nggak lolos syarat sebagai partai pemilu yang ikut kontestasi pemilu. Maka ya ada tugas-tugas prioritas saat ini yang dikerjakan yaitu tadi persoalan masyarakat karena apapun PDI Perjuangan bersama-sama dengan pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin saat ini dan juga tadi menghadapi verifikasi itu, Bang Karni. Ya walaupun demikian karena partai-partai lain udah mulai mengelus-elus siapa jagoannya, ya saya khawatir aja PDIP nanti tertinggal kalau dari sekarang juga belum ada karena belum persiapan menyebutkan siapa calon aja kan belum. Walaupun saya udah menduga calonnya itu Mbak Puan dan Prabowo.
Tapi kan belum ada dari PDIP. Itu kan dugaan. Kalau kami ini Bang Karni menyadari betul bahwa memang Kongres kami itu menyerahkan kepada Ibu Megawati. Jadi semua itu nanti diputuskan di situ. Nah tentu beliau dengan sikap kenegarawanan beliau pasti melihat dengan jernih dan objektif betul maunya masyarakat itu seperti apa. Maka beliau nggak mau langsung si Anu, beliau nggak bicara itu. Nah, tentu komunikasi antar partai politik, antar elemen bangsa, baik tokoh di luar partai politik, ormas-ormas keagamaan, baik NU, Muhammadiyah dan lain-lain pasti dibangun. Nah, artinya apa? Bahwa ada yang menjadi prioritas, ada yang ya walaupun masuk dalam ya satu yang penting juga dibicarakan, tapi mungkin belum menjadi prioritas untuk saat ini. Bahwa apakah kita nanti khawatir akan ditinggal? Yaitu tadi Bang Karni. PDI Perjuangan itu partai yang selalu mengutamakan kebersamaan. Ciri dan karakter PDI Perjuangan itu gotong royong. Gotong royong itu baik kita ditanamkan di dalam kader di internal maupun dalam aspek keluarnya. Karena menyadari betul bangsa ini dengan segala macam kemajemukannya bisa dibangun, nggak bisa dengan sendiri-sendiri, harus bersama-sama. Nah, tentu di PDI Perjuangan ya, kalau saat ini ada kader Pama, ada nama Mbak Puan, ada nama Bu Risma. Kalau kita lihat dari berbagai survei ya, ada nama Mas Ganjar seperti itu kan ya yang muncul yang ya mungkin dari nama-nama itu akan menjadi pertimbangan nanti buat partai kira-kira seperti itu. Tapi apakah itu diputuskan sekarang? Belum. Ya belum. Kan itu Bang Karni. Ya tapi kalau Ganjar saya kira udah harus pakai kapal lain. itu kan kata Bang Karni dan kata pengamat dan kata yang lain kan kita belum tahu juga. Ya gitu, apakah melalui PDI atau mungkin juga tadi dari yang lain. Tetapi Bang Karni, PDI Perjuangan itu partai yang memang memiliki sekolah kader, ya artinya ya tugas partai politik kan salah satunya membangun kader. Nah, tetapi kalau di PDI Perjuangan itu seluruh kader itu menyadari betul bahwa kami ini semua besar karena partai, bukan karena figurnya, karena partai. Nah, kalau kita lihat rekam ya, setelah PDI Perjuangan terbentuk, kemudian ada yang menyempal, toh nggak jadi apa-apa. Iya kan, dulu umpama ada yang bikin partai bahkan, Pak Dimyati, kemudian ada Pak Laks, ada tokoh-tokoh lain dulu. Ketika merasa dirinya besar sendiri, kemudian nyempal, toh nggak jadi apa-apa. Nah PDI Perjuangan, saya menyadari betul dan kader-kader lain menyadari betul. Kader-kader PDI Perjuangan itu menyadari bahwa dirinya besar, dirinya dikenal orang, bukan karena dirinya, tapi karena sokongan partai politik itu. Nah jadi bagi kami tentu, kami semua menyadari itu. Tanpa PDI Perjuangan nggak jadi apa-apa. Kira-kira seperti itu Bang Karni. Nah maka mungkin yang perlu kita lihat dalam aspek kepemimpinan ke depan menurut saya Bang Karni, apakah kita masih condong pada aspek popularitas tadi, kepemimpinan yang berbasis pencitraan, atau memang kepemimpinan yang lahir dari rekam jejak, ya ditempa oleh waktu, ya kepemimpinan yang punya roh dan karakter serta memiliki leadership.
Nah, kepemimpinan yang lahir dari pencitraan saya nggak yakin. Lahir dari kenarsisan saya nggak yakin itu Siapa pemimpin. Siapa itu, Pak? Ya, saya nggak sebut siapa. Ya kalau kepemimpin yang karena pemimpin yang mencitrakan dirinya pemimpin, ya kalau saya berpandangan belum pemimpin. Dia cuman mematut-matutkan dan memantas-mantaskan dirinya untuk menjadi pemimpin. Dia baru bermimpi untuk menjadi pemimpin. Nah, apakah kepemimpinan seperti ini bisa menjadi yang lahir dari kenarsisan dan pencitraan diri tadi bisa menjadi pemimpin yang sesungguhnya bisa mengatasi persoalan, bukan mempending persoalan gitu. Atau memang kita harus mencari pemimpin yang memang benar-benar dia punya karakter dan punya jiwa kepemimpinan itu. Nah, kalau pemimpin yang lahir karena kenarsisan, dibangun karena pencitraan, saya nggak yakin tuh. Bung Karno mampu memerdekakan Indonesia beserta Bung Hatta dan lain-lainnya. Beliau kemudian dicitrakan sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat karena memang konsisten terhadap ide Indonesia merdeka itu. Baru kemudian dari kerja-kerja dan ide besarnya, ya konsistensi perjuangannya kemudian dicitrakan oleh rakyat sebagai pemimpin. Jadi itulah pemimpin gitu. Nah, menurut saya kita harus mencari format apakah kepemimpinan yang seperti apa sih yang nanti harus kita ini kan ke rakyat itu gitu. Apakah pemimpin yang memang benar-benar real, dia memiliki rekam jejak, ditempa oleh sejarah dan waktu, atau memang karena ditempa oleh baliho dan pencitraan diri tadi. Iya kan? Menurut saya kita harus merubah era-era seperti pemimpin yang seperti ini, menurut saya harus bisa kita geser lah, bertransformasi menjadi pemimpin yang benar-benar bangsa ini dipimpin oleh pemimpin yang punya karakter dan leadership itu yang kuat tadi itu. Begitu Bang Karne. Baik, Pak Masinton Pasaribu, ya semakin saya lihat semakin hari semakin keras. Statementnya semakin keras. Menusuk gitu loh. Luar biasa, dan dia bisa membaca pikiran Ibu. Itu lebih hebat lagi, dia bisa membaca. Banteng, bukan celeng. Ya. Banteng bukan kaleng-kaleng. Ya kalau banteng itu selalu berjalan beriringan. Nah kalau celeng memang jalannya sendiri-sendiri kalau itu Bang Karni. Jadi kalau kita ini karena sering berjalan beriringan, kita sadar betul bahwa kawan seiring itulah yang membesarkan kita. Walaupun ada juga kawan seiring yang menohok dari belakang. Sekarang Bestari Barus, politisi Partai Nasdem. Terima kasih Bang Karni. Pertama saya ingin sampaikan bahwa Partai Nasdem itu sumbu-sumbu perjuangannya tersebar di seantero Nusantara. Itu dulu. Maka menuju pada kontestasi yang sekarang ini hangat dibicarakan oleh seluruh lapisan masyarakat, Nasdem juga punya tahapan waktu. Tentu Bang Surya selaku pimpinan kami sebagai Ketua Umum Partai Nasdem memberikan ruang pula kepada seluruh sumbu perjuangan ini untuk kemudian mendalami apa sebetulnya hasrat masyarakat terkait nanti pada pilpres atau pemilu, ya, apa hasrat masyarakat itu dengan seluruh komponen kita dari baik dari tingkat DPD, DPW, DPD, kemudian DPC sampai DPRD dan seterusnya ke bawah itu mendengar dari masyarakat. Jadi selain tadi ada lembaga survei yang capable, cukup dapat dipercaya karena metodologinya juga terpercaya, maka perangkat kami pun bekerja
untuk menyaring apa suara dari paling bawah itu. Untuk nanti dibawa secara bertahap secara berjenjang sampai kemudian semuanya nanti dihantarkan kepada Bang Surya untuk mengambil satu sikap terkait dengan siapa yang akan dicalonkan. Insya Allah nggak terlalu lama, Bang Karni, sabar sedikit lagi. Nasdem biasanya sangat cepat. Insya Allah bulan depan itu akan ada rakernas Partai Nasdem, di mana di sana nanti akan ada proses politik internal yang kemudian akan menelurkan satu keputusan yang kami sampaikan dari mulai tingkat paling bawah itu kepada Bang Surya untuk dibawa ke publik atau dipublikasi. Nasdem juga tidak ingin terjebak ke dalam rutinitas pergantian kekuasaan kah atau yang sejenis dengan itu, tapi lebih kepada bagaimana kemudian Nasdem berperan aktif untuk menggalang kebersamaan guna kemudian nanti mencari pemimpin yang terbaik untuk menggantikan Pak Jokowi. Itu pasti seperti itu. Nah, oleh karenanya Nasdem juga tidak ingin bersendiri pastinya. Pasti dibutuhkan teman-teman yang satu visi untuk mewujudkan Indonesia lebih baik ke depan. Dan yang paling penting adalah tentu juga untuk melanjutkan apa yang sudah digariskan atau menjadi program-program dari Pak Jokowi yang nantinya ditindaklanjuti. Maka dibutuhkanlah kawan tentu dalam hal ini, dan tadi sudah banyak sekali ya dari awal Bang Kodari menyampaikan ini akan seperti apa dengan prediksi-prediksinya. Ya tentu itu menjadi masukan yang baik bagi Partai Nasdem. Saya pribadi melihat bahwa top 3 itu sebagai orang-orang yang baik, ya, sebagai orang-orang yang baik yang secara konstitusi tidaklah mereka melanggar apabila mereka mulai melakukan hal-hal untuk mengkampanyekan dirinya, ya, untuk kemudian menyatakan keinginannya kepada publik. Saya kira tidak haram hal itu. Tinggal lagi kemudian tentu masyarakat pada akhirnya yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pilihan mereka. Nah, pemilu ini sudah berlangsung sangat lama. Ya toh, sekarang saja sudah presiden keberapa ini? 7. Mudah-mudahan nanti ada presiden ke-8 yang sesuai dengan harapan Bang Karni juga. Mudah-mudahan sesuai juga dengan harapan Bang Kodari. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan mudah-mudahan juga sesuai dengan harapan Bang Roy Suryo. Apalagi saudaraku dari PKS. Mudah-mudahan bersesuaian ini. Ya toh? Tapi kalaupun hanya berkesesuaian dengan yang ini saja, memang itu wajar. Saya tidak menyebut Bang Masinton dan Bang Lukman Edi. Karena ini harus ada lawannya gitu loh. Nggak akan mungkin dia bersendiri maju, akhirnya lawan kotak kosong tadi kan gitu. Nah, mudah-mudahan inilah yang saya kira menjadi harapan kita tentunya. Saya tidak bisa bicara terlalu banyak bagaimana, tetapi yang paling penting adalah saya begini, Bang Roy, dulu di Demokrat beliau, sekarang katanya saya tidak di mana-mana. Saya salut juga sama Pak SBY itu. Kenapa? Beliau bertahan 10 tahun saja. Setelah itu mungkin beliau berkomitmen kali ya, sudahlah ganti rejim supaya jangan cakar terlalu dalam, mungkin begitu. Betul. Ini juga perlu menjadi masukan bagi masyarakat bahwa di dalam memilih pemimpin karena yang berkontestasi adalah partai politik, maka sebaik-baiknya itu 2 periode itu dinasti selesai. Dapat digantikan dengan yang lain gitu loh. Supaya apa? Ada hal yang terbarukan. Mudah-mudahan ini menjadi
sesuatu yang baik ke depan. Saya kira itu, Bang. Nah, yang terakhir itu suaranya sama dengan Masinton Pasaribu. Yang mana itu? Ya, cukup 2 periode saja itu. Ya, cukup 2 periode itu artinya begini, tidak hanya kepada personalnya, tapi kemudian juga bisa saja kepada rejim partai politiknya gitu loh. Oh, Seperti dicontohkan oleh Maksud- Pak SBY. Maksudnya Nasdem mau mengalahkan PDI Perjuangan begitu. Nasdem tidak pernah berpolitik dengan maksud untuk mengalahkan Oh, siapapun. iya, Gitu, tidak. Iya. Makanya gedungnya udah lebih gede daripada di Penegoro. Nah, kalau itu memang nanti yang berikutnya adalah gedung dari Bang Masinton akan lebih mengikuti. Saya kira itu, Bang Karni. ya, tapi dari penjelasan tadi itu sebetulnya udah clear siapa calon dari Nasdem ke depan itu. Ganjar kayaknya, Bang. Calon dari Partai Nasdem pasti akan jelas pada waktunya, Bang Karni. Bukan, kalau kita tanya, kan tadi dipilih dari bawah, Ya. cabang, DPW segala. DPW ke Anies gimana? Belum, Bang Karni. Jadi begini, sesuai dengan kesepakatan dan konsensus kami bahwa di Rakernas nanti insya Allah Bang Surya akan menyampaikan seluruh masukan dari DPW yang diambil dari akar rumput paling bawah itu, di situ akan disampaikan, termasuk melaporkan kesiapan organ-organ daripada Partai Nasdem sampai tingkat bawah, apakah itu verifikasi administrasi dan sebagainya. Setelah itu menyampaikan rekomendasi-rekomendasi yang nanti diserahkan kepada Bang Surya keputusannya. Maka nggak lama lah itu, Sebulan. paling sebulan. Dan kami yakini masih Nasdem yang akan paling cepat melonsing itu semua. Saya kira itu. Pemirsa, semua orang bertanya, kalau kandidat itu terpilih, apa yang akan dia lakukan dan apa yang akan dia berikan kepada masyarakat. Sebaliknya, para kandidat itu berpikir, kalau saya tidak terpilih, apa yang akan saya lakukan? Dick Everett, bekas senator Amerika. Kita rehat. Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Sekarang saya ke Pak Lukman Edi, politisi PKB. Ingin tahu ini koalisinya kemana nanti? Ya. Apa ke PDIP atau nyebrang ke tempat lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni yang saya hormati, kawan-kawan semuanya. Saya kira partai politik hari ini itu sangat memperhatikan hasil-hasil survei. Dan bagi partai politik, hasil-hasil survei yang dirilis itu sangat membantu bagi partai politik untuk melakukan konsolidasi secara internal maupun melakukan konsolidasi bersama dengan partai-partai politik yang lain. Ya. Kalau ada partai politik kalau ada lembaga survei yang kemudian melakukan exercise dengan berbagai macam paket, semakin banyak paket di exercise itu semakin baik, semakin membuka mata kita untuk bisa melakukan analisis bagi partai politik mau kemana
yang seperti pertanyaan Bang Karni tadi, mau berlabuh kemana, mau menjalin koalisi ke siapa, itu sangat membantu itu. Nah, oleh itu saya kira kami sangat mengapresiasi lembaga-lembaga survei ini ketika melakukan berbagai macam exercise, termasuk ketika teman saya Nasdem, kemudian PAN dan P3 membangun sebuah koalisi, apakah koalisinya itu nanti permanen ataupun prematur? Golkar bukan. Oh, Golkar ya, Golkar, Nasdem dan P3 ya. Oh, Nasdem nggak ikut ya? PAN, Golkar, PAN dan P3 menyusul. Ya. Nasdem mungkin nanti dengan PKB juga kali. Saya benar, Pak. Benar Bang Karni. Ketika 3 partai politik itu mendeklar koalisi walaupun belum menjelaskan secara lebih detail koalisinya itu sampai sejauh mana, tapi ini adalah tabuhan gendang, ya, tabuhan gong. Dan patut kita syukuri. Kami apresiasi itu, ya. Ini sebagai tanda bagi kita semua, hajatan Pilpres ini akan segera dimulai. Ya, hajatan Pilpres ini akan segera dimulai. Walaupun itu genderang perang loh. Kita melihat sebagai tabuhan gendang ya, gendang dimulainya Pilpres lah. Ya, dimulainya Pilpres. Nah, oleh sebab itu, ya, ini akan banyak nih, TV akan banyak bikin kajian-kajian, dialog-dialog soal Pilpres. Hari ini dimulai ILC, besok pasti akan banyak sekali yang memulai itu. Saya kira ini tabuhan gendang yang harus kita ikutin. Nah, oleh sebab itu nanti akan ada lagi koalisi-koalisi lain yang akan melakukan pembicaraan, perundingan, silaturahmi. Saya kira kondisi seperti ini tidak perlu kita apresiasi negatif, ya, dan terlalu overestimate juga bahwa ini akan menjadi koalisi permanen atau tidak, ya. Termasuk apakah 3 partai politik yang sudah melakukan koalisi, melakukan koalisi ini nanti tidak membentuk koalisi yang lain? Akan terbentuk juga, Bang Karni. Itu beririsan semua nanti, ya. Bisa jadi nanti PAN bikin koalisi lagi dengan yang lain. Nah, ini dalam rangka untuk melakukan agregasi berbagai dinamika yang terjadi agar nanti pada saatnya partai politik itu bisa menentukan keputusan yang benar tentang Pilpres 2024 ini. Bagi partai politik, 2 hal. Pertama adalah merebut kekuasaan, menjadi penguasa, ya. Ya tentu sekarang ada partai politik yang menyiapkan ketua umumnya dan kadernya untuk menjadi penguasa, ya, merebut kekuasaan itu. Tetapi kalau kader dan ketua umumnya itu tidak direspon oleh publik, tidak bisa menjadi calon presiden misalnya, atau tidak terpilih, ya, itu pasti partai politik target kedua adalah tetap berada di kekuasaan itu, ya. Mendukung kekuasaan yang terpilih, kemudian bahagian dari kekuasaan itu sendiri. Ya, tidak ada yang partai politik yang bercita-cita ini 5 tahun ke depan kami jadi oposisi aja lah, gitu, nggak ada. Pasti akan merebut kekuasaan. Ya, pasti akan merebut kekuasaan. Nah, oleh sebab itu Ada Bang, PKS. PKS saja sudah mulai siap-siap itu untuk jadi penguasa kembali, kan. 2024 PKS nggak posisi lagi. PKS sudah merasakan bagaimana nikmatnya sebagai penguasa 10 tahun ketika masa SBY. Nah, sekarang 10 tahun tidak menjadi memerintah, tidak jadi penguasa, pasti pengen balik lagi, ya, pasti pengen balik lagi. Nah, oleh sebab itu kita jangan kemudian menjadi baper, misalnya kalau ada kandidat-kandidat yang melakukan soft campaign, yang melakukan memasang spanduk, ya ini sudah saatnya memang ini. Tadi kan sudah ditandai dengan gong, pemukulan gong itu tadi, ya, pemukulan gong oleh 3 partai politik itu pengaruhnya sangat besar itu bagi kandidat-kandidat dan bagi partai-partai politik yang akan mencari teman untuk berkoalisi. Nah,
tentang koalisi sendiri, ya PKB misalnya mau bergabung ke siapa, ya saya kira kondisi sekarang itu partai-partai politik ini cair, Bang Karni. Ya, saya agak beda pendapat dengan Bang Kodari dalam soal ini. Ya, karena terbukti bahwa PKB bisa jadi suatu saat berkoalisi dengan Demokrat. Oh, pernah dengan Demokrat dulu kok, 10 tahun dengan Demokrat berkoalisi. Ya, PKB bisa jadi berkoalisi dengan PKS, mungkin itu kok. Jangan heran nanti tiba-tiba PDIP berkoalisi dengan PKS. Ya, itu bisa terjadi 2024. Ya, saya dengar Mbak Puan agak tertarik juga dengan Anies untuk berpasangan. Ya, nah, ya sudah ada relawannya itu yang mendeklarasikan seperti itu, Anies Mbak Puan misalnya. Itu artinya bisa terbentuk itu koalisi PDIP dengan PKS. Jadi sekarang ini, apalagi kita ini sudah diberi pengalaman yang sangat berharga di berbagai macam pilkada-pilkada, nggak ada lagi sekat-sekat antar partai politik, ini tujuannya sudah hampir sama kok. Ya, kita ngomong misalnya PDIP nasionalis, enggak, mereka punya apa namanya Baitul Muslimin, perhatian juga terhadap pembangunan umat beragama. Tadi Nasdem pagi-pagi udah bilang salah, Nasdem itu nasionalis religius. Nah, ya, jadi udah nggak ada Pak sekat-sekat seperti itu. Jadi sangat memungkinkan kondisi partai politik hari ini itu berkoalisi dengan siapa saja untuk membangun sebuah kemenangan di Pilpres 2024 nanti. Nah, sekarang ini bagi partai politik, dua hal itu. Dia, ya kecuali 4 partai politik ya, partai politik yang lain, 4 partai politik itu ada Nasdem, PKS, PAN, dan P3, yang sampai hari ini kita tidak melihat mereka mau mendorong kader atau ketua umumnya menjadi calon presiden atau wakil presiden. 4 partai itu. Partai yang lain itu tetap mendorong kadernya dan ketua umumnya untuk menjadi calon, ya. Bisa jadi karena ingin benar menjadi calon presiden, bisa jadi tidak, ya. Karena bagi partai politik berharap juga efek ekor jas itu terjadi, ya. Jadi misalnya ya pengalaman misalnya Prabowo dengan Gerindra itu sangat menginspirasi bagi partai-partai politik. Bagaimana partai itu bisa menjadi besar karena ketokohan ketua umumnya, atau sebaliknya bagaimana ketua umumnya ini terdorong elektabilitasnya karena elektabilitas partainya tinggi sekali misalnya gitu. Seperti yang ceritanya Bang Kodari atau Bang Adi Prayitno tadi, ya. Bagaimana Pak Ganjar itu terdorong dengan elektabilitasnya PDI Perjuangan, ya. Begitu juga Gerindra terdorong dengan elektabilitasnya Pak Prabowo. Nah, jadi semua eksersis ini akan dilakukan oleh partai politik, tapi pada saatnya nanti tentu harus menentukan, ya, harus menentukan pilihan kemana perahu ini akan dilabuhkan sehingga bisa itu tadi merebut 2 hal itu tadi, ya, merebut kekuasaan atau bahagian dari kekuasaan itu sendiri. Jadi saya kira begitu Bang Karni, kita ini sangat cair sekali, ya, kita menunggu pada saatnya nanti semuanya bisa berlangsung dengan baik sesuai jadwal dan yang jelas bagi partai politik, ya, kontestasi tahun 2024 ini memang agak menarik karena tidak ada incumbent, semua calon adalah calon petarung semua, ya. Tapi saya agak berbeda dengan Bang Kodari, ya. Karena apa? Karena banyak juga, ya, pengalaman beberapa pilpres banyak calon-calon, ya, Pak SBY awalnya bukan dari partai politik, ya, bisa jadi presiden. Pak Jokowi juga bukan ketua umum partai politik, bisa jadi presiden, ya. Jadi ini semua kesempatan terbuka, semua kesempatan terbuka. Kita doronglah semuanya untuk meningkatkan popularitas, meningkatkan elektabilitas, biar teman-teman konsultan-konsultan politik juga bisa memberikan bantuannya kepada beberapa kandidat ini sehingga bisa menempuh jalan yang baik dan jalan yang benar lah untuk kontestasi 2024. Saya kira itu Bang Karni. Percaya kalau kita lebih bagus.
cair, supaya itu cair. Betul Bang, saya mau bilang begitu. Terang aja dimentahkan pernyataan saya. Karena PKB ada partai politik paling cair di Republik ini. Jangankan belum jadi koalisi, sudah koalisi jadi aja dia bisa belok kiri, belok kanan Bang. Iya. Dari zaman dulu. Iya, dari zaman dulu Bang. Dari Dan mohon maaf Bang, tadi saya agak nggak percaya ketika Bang Lukman Edi mengatakan survei kami jadikan perhatian. Coba cek aja, pernah nggak PKB itu ketika memilih calon termasuk di pilkada itu tanya survei? Nggak pernah. Yang ada tanya kiai. Bukan saya nggak bilang kiai itu penting, cuman pengertian kiai yang mana itu yang nggak pernah diungkapkan. Kira-kira begitu? Nah, itu kelebihan PKB. Iya, Karena ada faktor rasional dan faktor irasional. Kalau keduanya ketemu, itulah akan menentukan pilihan. Kalau begitu rasional dan irasional itu ketemu, wah itu pasti menang. Makanya PKB nggak pernah berada di pihak yang kalah. Selalu pihak yang menang. Saya kasih bocoran Bang tentang kiai penentu calon di pemilihan itu. Mereka itu adalah para kiai-kiai politik. Jadi bukan kiai yang irasional, tapi para kiai yang rasional yang sudah tahu persis kekalahan dan pemenangannya. Makanya sebenarnya PKB ini the ruling party melampaui Golkar. Di mana calon dan kandidat paling menang, disitulah ada PKB. Enggak, itu yang kemudian membuat PKB begitu cair. Dia selalu menjadi bagian dari pemenang. Kan begitu Bang kira-kira yang terjadi. Sekaligus untuk menjaga keseimbangan lah. sekarang juru bicara PKS Muhammad Khalid. Baik, terima kasih Bang Karni. Di PKS pertanyaannya untuk PKS, mungkinkah koalisinya nanti itu Nasdem dan kemudian Demokrat? Kira-kira kan ke situ nih. Oke. Terima kasih Bang Karni, yang terhormat senior-senior saya, para politisi senior di sini luar biasa. Yang terhormat para pemirsa ILC. Saya itu senang sekali malam hari ini Bang Karni. Kenapa senang? Karena narasinya sudah switch sekarang. Kemarin kalau kita lihat nih Pak Bang Lukman Edi nih partainya usung isu perpanjangan presiden. Terus Golkar juga sama, kemudian PAN juga sama. Dengan adanya manuver 3 partai itu, switch sekarang narasinya. Semuanya berlomba-lomba untuk persiapan 2024. Isu itu sudah tenggelam Pak Karni. Isu itu tenggelam, dan inilah yang kemudian menjadi hikmah atau nilai kebaikan lah dari diskusi malam ini. Dan saya senang sekali nih Pak Lukman Edi sudah lagi dengan narasi itu dan sudah mempersiapkan tentunya ya dengan calon-calonnya. Itu yang pertama. Terutama Bang Kodar ini kan, tapi beliau bukan elit politik gitu kan. Yang penting ketua-ketua partai sudah selesai dan sudah nggak ada lagi diskusi tentang itu. Dan saya senang nih kayak Bang Siton, kemudian Pak Bestari, ini kan partai-partai dari awal. Jadi Jokowi Prabowo udah nggak lagi dong? Udah nggak relevan untuk perpanjangan. Isu itu udah nggak relevan. Semua partai sudah punya agenda masing-masing. Saya ingatkan sekali lagi, Jadi, Jokpro itu tidak ada kaitan dengan pemilu dimundurkan. Jadi, Jokpro itu mendukung pemilu dijadwalkan pada waktu yang sebagaimana sudah direncanakan. Jadi agenda tetap berjalan. Sebenarnya begini, partai-partai politik yang tadi sudah nggak ngomong lagi mengenai pemunduran pemilu akan mendukung Jokowi Prabowo 2024. Gitu. Udahlah bungkus lah buat Bang Kodari, terus lanjut. Itu pertama yang kami syukuri dari PKS adalah isu terkait perpanjangan sudah selesai dan semua partai sudah saya udah bilang selama Masinton nggak setuju itu udah done. Iya. Mantap lah pokoknya. Kita senang lah walaupun partai Bang Masinton dan Pak Bestari itu di dalam koalisi punya sikap yang clear gitu. Kalau kita di oposisi pasti dong menolak itu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, PKS itu 8,21% Bang Karni. Jadi mau nggak mau faktualnya seperti kata Bang Kodari tadi, ini udah fix suaranya ini. Kalau survei kan bisa ups and down. Partai udah fix. Jadi mau nggak mau harus cari pasangan. Nah, cari pasangannya ini seperti apa? Nah, di PKS ada sebuah mekanisme. Pertama adalah kita ingin dengarkan suara masyarakat terlebih dahulu. Apa aspirasi masyarakat? Terutama aspirasi masyarakat yang masuk kepada para pengurus, para kader, para anggota dewan kita, para kepala daerah kita semuanya. Makanya Dr. Salim, Ketua Majelis Syuro keliling ke Indonesia, Presiden PKS keliling terus ke Indonesia menyerap aspirasi itu.
Dari perjalanan itu Bang Karni, ada dua yang ditemukan. Pertama, ternyata masyarakat itu yang masuk kepada PKS ya, menghendaki adanya perubahan rezim. Menghendaki adanya perubahan yang tidak berbeda dengan situasional saat ini, 10 tahun ini. Sehingga perubahan itu dalam ekonomi, perubahan, terutama aspirasinya masalah ekonomi ya. Bagaimana kita menyaksikan masyarakat memang terdampak ekonomi luar biasa dengan pandemi ini. Yang kedua adalah masalah harmoni sosial. Ternyata aspirasinya tuh banyak sekali yang masuk pada para pimpinan, pengurus, dan anggota dewan kita. 2024 harus kita akhiri polarisasi dan sebagainya. Ini hasil survei nih. Loh, ini aspirasi Bang Iya. Kodari. Kalau saya nanya survei atau bukan? Ini aspirasi dari pertemuan dari Karena para tokoh. 2019 dan sebagainya. surveinya salah. Itu ganti presiden ternyata nggak ganti. Ya itu suatu hal yang lain. Ini kan namanya anggota dewan kan turun Bang Kodari, menyerap masyarakat. Kalau nggak turun kita nggak tahu aspirasi masyarakat. Ini aspirasi yang masuk ke PKS. Mungkin beda dengan masyarakat yang masuk ke Bang Kodari. Saya lanjutkan dulu ya. Iya. Saya lanjutkan dulu. Nah, Nah, bukan survei lah kira-kira begitu ya. iya, aspirasi yang masuk. Ya, seperti itu. Dan yang kedua, kalau kita melihat, jadi aspirasi tadi itu adalah bagaimana bangsa ini itu membutuhkan kolaborasi, bukan segregasi ataupun polarisasi. Itu yang muncul. Sehingga memang ada beberapa nih yang mendorong, udah nanti 2024 ada poros Islam dan sebagainya. PKS menghormati aspirasi itu, tapi kita menghendaki bahwasanya 2024 kita akhiri politik polarisasi, kita lakukan politik kolaborasi. Itu. Sehingga konsep nasionalis, religius dan sebagainya itu ada sebuah keniscayaan. Sehingga tidak ada lagi sebuah poros khusus gitu ya. Seperti apa tadi Bang Edi dan Bang Kodari sampaikan tadi. Itu. Terus yang ketiga ya. Kalau ditanya umpamanya, ini PKS ini jatuh pilihannya ke siapa gitu. Kan begitu kan. Jadi begini. Kalau pimpinan kami bahwa Presiden PKS itu selalu dalam kalau kita itu bilang taujih atau arahan ya, arahan kepada para kader itu, kita punya dua kriteria. Pertama adalah capacity to win. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki capacity to win. Kapasitas untuk memenangkan pertarungan. Nah, dalam model inilah kemudian kita melihat ini lembaga survei penting di situ. Bagaimana popularitas, elektabilitas dan sebagainya itu juga penting. Tapi capacity to win itu ada dua. Jadi memenangkan kontestasi pilpres juga bagaimana itu mempunyai leverage, punya daya ungkit kepada partai politik yang mengusungnya. Jadi itu capacity to win itu bukan hanya menang pilpres tapi partainya jeblok, tapi bagaimana capacity to win memenangkan kontestasi pilpres tapi juga bagaimana suara partai kami juga mendapat efek itu yang disebut kotel efek dan sebagainya itu. Yang kedua, karakter atau kriteria yang kita inginkan adalah capacity to govern. Kapasitas untuk memimpin. Nah ini tadi, bukan lagi masalah pencitraan lagi. Tadi, bukan hanya modal baliho. Tapi ada track record Bang Karni. Ada rekam jejak yang kita bisa ukur secara objektif. Apa nih performance dia? Kinerja dia. Sehingga kita bisa menilai bahwasanya dia seorang pemimpin yang proven, yang punya bukti bahwasanya dia bagus kinerjanya. Nah, inilah yang kemudian kita menyatakan bahwasanya buat apa kalau kita mendukung calon yang capacity to win-nya tinggi, tapi capacity to govern, kapasitas memimpin bangsa ini itu tidak memiliki. Jadi dua ini seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Bagaimana dia winning election, tapi juga how to govern this country. Sehingga kalau kita melihat Bang Gani, dengan kriteria itulah kemudian kita mencoba mencerap aspirasi. Kalau di PKS ini kan bukan partai yang diserahkan keputusan itu pada satu orang. Kita memiliki namanya Majelis Syuro. Nah Majelis Syuro ini, jadi anggota Majelis Syuro itu dipilih, ada dapil-dapilnya. Jadi mereka itu bermusyawarah di Majelis Syuro itu dan membawa aspirasinya. Sehingga nanti tentunya kami akan mendengar suara masyarakat yang masuk ke kita, para ulama, kemudian kita sudah banyak ketemu dengan konstituen kita. Nah itu dimusyawarahkan di situ. Tentu dengan melihat berbagai macam pilihan-pilihan itu. Nah akhirnya kita bisa melihat dari kriteria-kriteria itu mana nih yang paling visible, capacity to win-nya dan capacity to govern-nya itu mana yang pas dan pas dengan platform kita tentunya.
Nah, itulah kenapa kemarin sebelum-sebelumnya itu Presiden PKS itu rajin. Kita sudah silaturahim ke seluruh partai politik, silaturahim kebangsaan, ke semua partai politik yang ada di parlemen. Di partainya Bang Masinton juga kita silaturahim. Itu, kita juga silaturahim, kita diskusi banyak, kita bicara tentang bagaimana pikiran Bung Karno dan Islam dan sebagainya. Ke PKB juga kita sudah datang ke silaturahim kebangsaan, ke semuanya kita silaturahim kebangsaan. Dengan teman kita Demokrat juga sama, AHY dan sebagainya, kita Pak SBY, kita ketemu. Jadi memang masa lalu 2014 dan 2019 itu dan selesai. Kita harus membangun sebuah politik yang politik gagasan. Sebuah politik yang mencerahkan. Apalagi next election, itu majority votersnya itu ada generasi millennials. 50% lebih itu generasi millennials. Sehingga mereka itu mengharapkan sebuah kontestasi gagasan, kontestasi program. Inilah yang kemudian harusnya kita lakukan ya. Kalau kita lihat nih ya, kayak di Amerika Serikat ya. Apa sih yang membedakan Partai Republik dengan Partai Demokrat? Partai Republik dia memiliki kebijakan platform ekonomi yang clear sekali dengan cara apa? Tax cut policy, potong pajak, Pak. Kepada apa? Pada kelompok orang-orang kaya. Kalau Partai Demokrat, dia itu tax cut-nya bukan kepada konglomerat atau para pengusaha, kepada siapa? Middle class. Nah, ini kalau diskusi kita itu ke arah sana itu oke gitu. Makanya pada waktu 2019 kemarin di PKS, ketika Bapak Presiden Joko Widodo memberikan tax amnesty dan sebagainya, PKS mengajukan tax amnesty juga. Tapi buat apa? Sepeda motor. Karena 100 juta masyarakat pengguna sepeda motor. Dari situ, kita berharap ada program, ada debate program, bukan hanya bentukan koalisi ya, tapi ada sebuah tawaran program, apa sih? What's next gitu, untuk 2024 gitu. Nah ini yang kita harapkan sebenarnya, sehingga nanti ketika bertemu dengan koalisi-koalisi itu, kita menyodorkan sebuah tawaran gitu. Apa yang akan kita bawa. Jadi bukan hanya siapa nih yang calonnya, siapa pengantinnya nih gitu ya. Seperti Bang Kodari, aku yakin PKS akan ke Anies Baswedan. Belum tentu, karena ini ada majelis syuro nih Bang Kodari. Jadi perlu kita melihat ada sebuah mekanisme gitu ya. Di PKS itu ada majelis syuro yang orangnya banyak sekali gitu. Ada kolektif kolegial. Sebenarnya saya anggota Majelis Syuro. Akhirnya terbuka. Majelis Syuro Jokowi Prabowo 2024. Oh. Iya. Jadi itulah karena di PKS itu kita ada syuro, ada musyawarah gitu ya. Kita dengarkan, bagaimana nih anggota Majelis Syuro Dapil ini, anggota Majelis Syuro Dapil ini, kita dengarkan gitu. Nanti Dr. Salim sebagai Ketua Majelis Syuro akan menyimpulkan bahwasanya PKS akan mendukung si A dengan bla 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 sebagainya. Begitu kira-kira Bang Karni. Baik, salah satu tadi yang saya catat keinginan PKS ke depan. Salah satunya selain dari ekonomi tadi agar perpecahan atau polarisasi masyarakat. Bukankah kemarin ini karena polarisasi itu ada dua partai yang kita lihat diuntungkan. Satu PKS, satu PDIP. Yang takut khilafah itu akan lari ke PDIP. Yang marah gara-gara ulamanya dikriminalisasi lari ke PKS. Jadi dua-dua itu diuntungkan. Jadi begini Bang Karni. Jadi kalau kita melihat kan ini kan tafsirnya Bang Karni ini luar biasa nih. Bang Masinton gimana Bang Masinton? Nanti kita ini. Jadi kalau kita lihat nih Bang Karni. Jadi PKS ini dalam kampanyenya itu bicaranya selalu ekonomi loh. Kita bicara tentang apa? Pajak motor. Kita bicara apa? Pajak penghasilan. Jadi kita itu seluruh kader di seluruh Indonesia diwajibkan promosinya adalah hapus pajak motor, SIM seumur hidup dan pajak penghasilan dihapuskan. Jadi isu kita yang kita angkat itu jadi isu ekonomi. Jadi kalau situasi politik itu bergerak dengan ada populisme seperti itu out of control kita gitu loh. Sehingga itu sudah suatu gerakan yang sudah masif seperti itu. Tapi kalau by design kita, proposal dari platform PKS itu isu ekonomi. Kami sadar betul. Karena kami sering di frame gitu. Wah ini pasti isu PKS kampanye jualannya masalah agama dan sebagainya. Kalau di media sosial seperti itu kan. Ini masalah agama. Enggak. Kita sampaikan. Apa yang diperjuangkan PKS? Bebas pajak sepeda motor. Kenapa seperti itu? Kita ingin mengkontraskan dengan tax amnesty di era Presiden Joko Widodo dan sebagainya. Nah, itu yang coba kita lakukan nih, Bang Karni.
kita berharap 2024 juga akan seperti itu. Jadi arus populisme itu bisa dihentikan ketika elit-elitnya berkolaborasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bangsa ini membutuhkan kolaborasi, bukan segregasi, apalagi polarisasi. Demikian Bang Karni. Walaupun boleh kelihatan siapa oleh PKS yang akan jadi calon presidennya, tapi apa PKS akan minta wakil presiden lagi? Tentu begini Bang Karni, jadi kalau kader ya, saya yakin semua kader di partai politik ya, pengurus itu, karena salah satu tugas dari para partai politik adalah dia melahirkan atau lahirnya dari para pemimpin nasional. Tentu harapan semua partai politik itu seperti itu, sama juga PKS juga sama. Jadi kita saat ini menokohkan Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro kita. Tentu kita berharap beliau akan bisa berkontestasi ke depan. Tapi tentunya sebagai partai politik tadi kita melihat ada dua tadi itu Bang Karni, ada capacity to win. Probability untuk kemenangannya seperti apa? Kita juga rasional seperti Bang Lukman Edi. Semua partai politik itu dibentuk dan dilahirkan untuk meraih kekuasaan. Karena dengan meraih kekuasaan dia bisa running sebuah negara gitu. Sehingga kalau kita menentukan aspirasi kader tentu kalau nggak ketua majelis syuro atau presidennya, presiden PKS yang menjadi seperti sebagainya, ketua umumnya kalau partai lain dan sebagainya. Tapi itu akan ada sebuah consideration gitu, pertimbangan bahwasanya ini capacity to win-nya seperti apa, probability-nya seperti apa. Nah, kemudian kita bangun komunikasi dengan partai-partai lain, dengan ya yang sudah tersedia saat ini kita bisa melihat mana nih yang bisa kita ajak kerjasamakan. Karena kita terconstrain dengan 20% itu tadi. Kalau umpamanya kita nggak ada presidential threshold, kita semua partai politik bisa kan memajukan gitu. Tapi ada constraint bahwasanya harus 20%, maka disitulah kita harus membangun sebuah kerjasama. Itu sebuah keniscayaan untuk melakukan kerjasama. Dan itu nggak bisa ego masing-masing nih Bang Karni. Ini ketua umum saya nih harus jadi cawapres, ketua umum saya udah jadi capres dan sebagainya. Nanti akan faktualnya dibuka. Gimana probability-nya untuk menang gitu. Kan begitu Bang Karni. Dan itu akan kita bahas secara serius gitu. Apakah ini potensial menangnya besar atau enggak dan sebagainya, itu yang harus kita dudukkan bersama. Kira-kira begitu Bang. Baik, sekarang Roy Suryo. Baik, terima kasih. Sebagai orang tengah. Terima kasih Bang Karni. Sudah disampaikan oleh Bang Karni, betul, saya orang tengah. Meskipun banyak sekali sampai dengan malam ini pun mungkin masih ada teman-teman yang merasa saya bagian dari Demokrat. Tidak bisa disalahkan. 15 tahun memang saya di Partai Demokrat, sempat menjadi wakil ketua umum di sana, dan saya memang bukan orang-orang di teman-teman di partai itu mengatakan saya itu alumnus Demokrat, bukan jebolan. Dan saya tidak mungkin mengkhianati partai. Ya, saya sangat menjunjung tinggi keteladanan dari tadi Pak SBY yang disampaikan, dan memang Pak SBY sekarang Pak Karni ini memang concern betul, beliau madeg betul ya. Jadi artinya benar-benar sebagai bapak bangsa lagi menyusun apa yang nanti bisa dipelajari oleh semua masyarakat Indonesia, lagi menyusun museum ini. Museum sudah hampir jadi, Museum SBY Ani di Pacitan. Ya, tapi saya memang sudah tidak lagi bagian dari Partai Demokrat. Itu clear ya, gitu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan malam hari ini, Pak Karni? Saya sebenarnya setuju apa yang disampaikan Bang Kodari tadi ya, warning. Itu betul. Karena apa? Yang disampaikan Bang Kodari ini masih mungkin terjadi. Gitu loh. Beliau tadi berkali-kali mengatakan Jokowi Prabowo, ya. Itu masih mungkin. Meskipun saya dalam hati kecil saya juga menolak gitu ya, gitu. Ini terus terang saja gitu. Tapi itu masih mungkin. Karena apa? Karena tahapannya kan baru September nanti ketika pemilihan presiden dan wakil presiden kan, September 2023. Dan apa yang dilakukan itu sering terjadi. Misalnya apa? Kemarin kan terjadi teman-teman yang ada di dalam tuh tiba-tiba bisa menelurkan Bang Karni Omnibus Law. Ya, clear. Terus bisa menelurkan undang-undang tentang IKN. Anggota DPR itu 575, tapi undang-undang IKN itu diputuskan oleh orang yang hadir secara fisik ya Bang Masinton, itu hanya sekitar 80 sekian. Ya kan? Yang online sih memang ada, tapi kan mereka gimana mau bicara di online, ya. Mau interupsi saja secara fisik aja kita sekarang pakai ngantri, ya kan gitu. Apalagi online, gitu kan. Jadi artinya semua itu masih bisa terjadi dan ini harus diwaspadai. Jadi saya kok melihat apa yang disampaikan terus-menerus oleh Bang Kodari ini, teman-teman di partai harus mewaspadai. Karena itu sangat mungkin terjadi. Tiba-tiba kemarin ada deklarasi, ya kan gitu. Ada deklarasi dilakukan oleh Abdesi,
gitu kan gitu. Meskipun akhirnya diketahui abdesinya abal-abal gitu kan gitu. Tapi kan itu mungkin ya kan Pak Mas. Tapi sangat mungkin dan cerdas juga menyiapkan juga plan A, plan B Bang Karni. Kenapa saya bilang plan A, plan B? Kalau itu memang benar-benar terjadi plan A itu, Pak Jokowi masih maju lagi. Meskipun itu harus merubah amandemen ya, harus mengamandemen ya UUD 45 karena 2 periode itu sudah ada di sana. Tapi tidak ada hal yang tidak mungkin. Bang Karni, saya lihat ini warning nih sebenarnya bagi masyarakat. Dan kalau itu benar maju, buyar semua tadi, konstelasi tadi yang dilakukan, mau GP sama siapa. Karena GP itu adalah plan B-nya Pak Jokowi. Gitu kan. Kan ya udah nggak usah ditutup-tutupi lah. Bang Adi juga tahu, Bang Kodari juga tahu kalau sebenarnya tuh orang-orang yang mendukung Mas Ganjar, itu kan juga sebenarnya teman-temannya yang mendukung Pak Jokowi kemarin gitu lah. Gitu. Jadi timnya kan juga ada di sana semua. Jadi kalau memang Pak Jokowinya masih maju, ya bisa jadi itu akan balik arah dan kemudian bisa menarik nanti untuk disampaikan. Dan tokoh-tokoh yang lain juga banyak muncul. Tadi yang disampaikan juga cawapresnya bahkan sudah ada Bang Kodari ya, yang untuk plan B-nya ya. Plan A kan Jokowi Prabowo, plan B-nya kan Ganjar Erik ya kan gitu. Iya kan? Nah, jadi menurut saya meskipun ya ini saya nggak bisa nolak juga Bang Karni. Orang banyak mengibarkan Roy Suryo sekarang udah agak ke Anies-Anisan gitu, deket ke Anies. Sebenarnya nggak juga, gara-gara saya sholat satu soft aja kemarin di Jakarta International Stadium sama Mas Anies aja. Tapi kan yang satu soft kan juga ada Nasdem juga, ada Mas Ahmad Syahroni juga ada di situ, ada Ketua PAN juga ada di situ. Jadi kan sebenarnya tuh masa sholat dipolitisasi? Enggak lah gitu. Ya karena kebetulan saja waktu itu memang ada di JIS gitu loh. Tapi artinya kan semua itu serba cair. Jadi makanya saya sangat setuju ya. Tadi yang disampaikan juga bahwa kemarin ada kesepakatan 3 partai itu masih agak cair banget. Ya. Oh iya, PAN masih bisa tiba-tiba menunggu kesana. Dan ini memang harus hati-hati. Karena pilkada DKI Jakarta Bang Karni itu bisa juga terulang nanti. Apa yang tadi disampaikan oleh pengamat politik yang di sesi pertama tadi ya, gabungan antara Mas Rocky Gerung dengan Arbi Sanit tadi ya kan? Rocky Arbi kan? Lelah ya kan? ya kan namanya kan itu. Nah, itu memang mungkin. Pilkada DKI kan juga gitu ya, Mas Adi ya. Itu artinya yang dulu Ahok itu paling tinggi tapi nggak menang, di putaran kedua kalah, sama kayak Anies Baswedan ya. Ini ARB juga ini, tapi bukan ARB yang tadi disebut. ARB yang tadi disebut kan Abu Rizal Bakri. Nah, kalau ini Anies Rashid Baswedan ya itu ARB juga sama itu. Nah itu berbahaya juga, tapi tetap ada kesulitannya Bang Karni ya. Mas Anies itu kan nggak punya partai gitu loh. Satu-satunya yang nggak punya partai yang benar-benar sudah support. Nasdem bisa balik badan juga nanti gitu loh. Kalau tiba-tiba politik sekarang tuh kan kita tahu lah. Tiba-tiba diinjek sana, diinjek sini gitu, balik badan lagi ke Pak Jokowi lagi nanti gitu loh. Saya bebas Bang Karni karena saya udah di politik kan. Tapi gitu. Ganjar juga gak punya partai sekarang. Loh iya makanya. Tapi apakah Ganjar nanti? Ya saya juga dekat juga. Saya sama-sama lulusan UGM juga dengan Mas Ganjar ya, dia satu kelompok lah saya. Jadi artinya belum pernah sholat satu saf dengan Ganjar ya? Sholat satu masjid dengan Ganjar pernah, ya. Tapi satu saf dan itu aja saya tuh heran loh Bang Karni. Politik sekarang itu kayak gitu. Padahal kan ya nggak ada apa-apanya lah gitu, ya kan? Jangan sampai Mas Roy Suryo bilang saya dengan Pak Prabowo itu sholat satu kiblat. Makanya itu kenapa politik identitas itu dibawa-bawa gitu loh. Itu kan aneh sekarang itu. Iya kan? Itu hanya sholat aja kenapa kemudian itu diviralkan di mana-mana. Iya kan gitu. Padahal ya enggak ada apa-apa. Itu kan kita bisa dengan siapa saja lah gitu. Nah, tapi intinya begini Bang Karni. Selaku orang merdeka sekarang saya itu juga melihat begini, ya. Kalau di alma mater saya, alma mater ini, Demokrat itu ya AHY juga tetap running, ya enggak apa-apa. AHY juga tentu ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Orang bilang Mas AHY itu belum punya pengalaman. Ya iyalah,
gitu loh. Jadi artinya kan mungkin orang harus memberikan juga mungkin kesempatan yang lain atau mungkin posisi yang lain juga. Berarti nggak sesuai dengan kriteria PKS dong, nggak mungkin PKS dukung dong kalau gitu. Nggak tahu, yang nama politik kan tadi cair. ability to govern tadi kan nggak punya track record. Nah, iya betul, tapi kan nggak, saya bilang objektif aja. Ya, saya bilang objektif aja. Tapi kan teman-teman punya nawa, punya niat untuk mencalonkan itu kan bagus. Dan AHY juga figurnya juga sih oke, ditempa begitu masih jalan. Tapi kan ada juga figur-figur yang lain yang juga menarik. Bang Roy Suryo, bukankah Demokrat itu ada 2 matahari kembar ya? Apa? Ada Ketua Umum malam dan Ketua Umum siang yang sempat disinggung oleh Pak SBY itu siapa sebenarnya? Enggak ada. Bukan ya? Enggak ada. Karena itu ramai soalnya antara Ibas dan AHY. Saya tidak belain teman-teman di dalam Demokrat. Enggak, karena Bang Roy ini sekalipun sekarang bebas tapi tidak 100% bebas. Ada warna AHY dan SBY-nya. Enggak, mesti ada warna Ibas di situ, Bang, sebagai orang pernah di DPR ya enggak? Saya bukan orang tipe yang mengkhianati partai saya yang telah sama-sama kami membesarkan. Ya gitu, saya bukan malin kundang, Bang. Gitu. Jadi artinya kalau malin kundang kan keluar terus jelek-jelekin partainya sendiri, ya kan gitu, enggak lah gitu. Saya tetap itu. Meskipun nanti ya ini saya bilang sekarang merdeka, bisa jadi nanti bulan depan atau tahun depan sudah enggak merdeka lagi ya bisa saja gitu loh. Itu kan iya. Masih bisa, namanya kan itu kan namanya Saya menduga kemungkinan berikutnya Nasdem nih kayaknya. Pindah Nasdem nih kayaknya nih. Itulah, itu kan dugaan-dugaan itu kan mungkin saja, mungkin dengan PKS juga bisa, mungkin dengan PDIP juga bisa, mungkin dengan PKB pun juga bisa gitu. Jadi intinya gini Bang Karli, saya tetap atau masyarakat tetap harus mewaspadai yang tadi disampaikan oleh Bang Kodari tadi. Pak Jokowi ini tetap masih ada keinginan untuk bisa maju lagi. Kalau keinginan masih ada. Iya. Tapi kemungkinan itu ya udah ditutup. Kemungkinan sudah ditutup itu kan sekarang Bang Karli. Belum tentu juga dibuka lagi juga masih bisa. Partai-partai yang kemarin deklarasi itu nanti diinjek sana diinjek sini. Siap balik lagi. Itu harus dijelaskan. Yang injek siapa? Itu bagaimana maksudnya? Nah, itulah. Yang injek siapa? Adalah. Nah, kalau PKS aman. Nah, itulah. Nah, tapi kalau yang lain belum tentu aman Bang Karli. Jadi saya bilang saya ngambil dari dulu sahabat kita juga yang ada di stasiun lain yang sudah almarhum, waspadalah gitu Bang Karli, itu hati-hati masih bisa maju. Tapi saya nggak curiga yang Anda anggap gak aman ini PDIP. Oh kalau PDIP aman. Kalau aman itu nggak terjadi yang Anda sebut. Iya PDIP aman Bang Karli. Yang lain tiba-tiba dukung lagi. Itu Bang Karli. Ini setengah orang bebas, setengah politisi. Iya Bang Adi, karena memang nggak bisa dilepaskan. Tapi insya Allah kita harus memperingatkan masyarakat hati-hati dengan itu. Itu Pak Adi. Pemirsa, kita tidak pernah punya pemerintah yang mayoritasnya didukung seluruh rakyat. Tapi kita punya pemerintah yang mayoritas diwakili oleh para pemilih yang ikut puting suara. Thomas Jefferson, presiden ketiga Amerika. Kita ketemu LC yang akan datang.